orang Kristen yang sedang berkumpul atau sedang berkumpul untuk meninggalkan kekristenan dan kembali kepada agama Yahudi. Selain itu, muncul aneka pengajaran yang berupaya untuk bagaimana menyesatkan dan menggoyahkan banyak orang Kristen karena kebenaran Injil Kristus. Dalam situasi ini, kita merenungkan firman Tuhan dan penulis Ibrani dalam teks bacaan ini dia mau menegaskan bahwa Allah Tuhan yang selalu berbicara, berfirman dan menyatakan kehendaknya pada manusia. Pada surat Ibrani diperkenalkan Allah sebagai Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti untuk berbicara, akan berfirman dan menyatakan kehendaknya pada manusia di segala tempat dan waktu. Caranya melalui dua tahap. Cara yang pertama adalah di zaman dahulu kepada nenek moyang dengan perantaraan para nabi. Secara berulang-ulang dan dengan berbagai cara dia menyatakan dan berbicara tentang firman-Nya. Dan yang kedua, pada zaman sekarang atau zaman akhir zaman, Allah berbicara dan menyatakan kehendaknya melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Apa yang mau ditekankan dalam pembacaan kita lewat penulis Ibrani pada saat ini bagi orang percaya? Manusia harus mendengarkan Allah yang selalu berbicara, Allah yang selalu berfirman dan yang menyatakan kehendak-kehendaknya dan yang jalani hidup di dalam dunia sesuai dengan kehendak Allah. Berbahagialah setiap orang yang percaya karena dia punya Tuhan yang mau menyapa dan berbicara dengan kita. Kapan Tuhan mau menyapa? Kapan Tuhan mau berbicara dengan kita? Tuhan menyapa dan berbicara dengan kita, yaitu melalui firman dan sakramen. Setiap kali firman diberitakan dan sakramen dijalankan, Tuhan sedang menyapa, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Tujuan Tuhan menyapa dan berbicara dengan kita adalah supaya mengajarkan, menasihati, menegur, mengingatkan, bahkan juga menghibur kita. Menghibur kita dalam pergumulan kita secara pribadi. Mungkin kita yang mengalami pergumulan kehidupan. Itulah firman hidup kita. Itulah bentuk kepedulian Allah kepada kita. Percaya akan Allah yang menyapa dan berbicara kepada kita itu melahirkan sebuah konsekuensi. Kita harus dengar dan berlaku sesuai dengan kehendaknya, agar kita tidak tersesat, kita tidak mengalami kebiasaan. Jadi berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan Tuhan berbicara dan mau menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, karena hidupnya tidak akan tersesat di dalam dunia. Dia tidak mengalami kebinasaan. Banyak kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita mendengar firman Tuhan itu tidak ada di dalam hati, tetapi sekiranya kita mendengar saja. Kita mendengar firman, tetapi pulang kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi malah kembali kita melakukan apa yang sebenarnya di belakang Tuhan. Ini yang firman Tuhan lewat Allah dan Tuhan yang berbicara, berfirman, menyatakan kehendaknya kepada manusia. Bapak Mama jemaat dikasih Tuhan, Yesus adalah pencipta. Dia bukan saja pencipta, tetapi dia juga pemilik alam semesta. Dia yang menyelenggarakan bagi kita. Kita ini ibaratnya kita perantau. Kita hanya datang hadir sementara ada di dalam dunia ini. Sementara kita sudah tidak ada lagi. Jadi kehadiran kita ada di dalam dunia ini hanya sebentar waktu. Kita datang sebagai perantau. Alam semesta ini ada karena Allah berfirman. Tanpa Allah, dunia dan isinya ini tidak akan ada. Karena Allah
menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus